Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 20 Bodhisattva Sada Paribhuta. Sin Fasyang, Sutra Teratai episode 1742. Rasa hormat mendalam adalah landasan untuk memasuki jalan. Pada saat Dharma sejati dari Buddha masih berdiam di dunia sepenuhnya, pengajaran, praktik, dan pencapaian ketiganya terpenuhi semua. Pada saat Dharma mirip dari Buddha berkembang luas, hanya ada pengajaran Dharma dan hanya ada praktiknya. Tetapi tiada seorang pun yang memperoleh buah pencapaian. Pada bagian naskah ini, kita harus memahaminya dengan jelas. Bagian ini memberitahukan kepada kita, pada saat Dharma sejati dari Buddha masih berdiam di dunia sepenuhnya. Jika Dharma sejati Buddha dapat berdiam sepenuhnya di dunia ini, maka pengajaran, praktik, dan pencapaian ketiganya akan dapat terpenuhi semuanya. Ketika Buddha terdiam di dunia dan datang untuk mengajar secara langsung, dari pemikiran Buddha, Dharma diucapkan dari mulut Buddha dan diajarkan oleh Buddha sendiri. Ini yang disebut Dharma sejati. Ketika setiap orang dapat mengamalkan sesuai yang diajarkan, menghayatinya dengan sungguh-sungguh, berusaha keras mewujudkannya, menggabungkan semangat filosofi dengan kebenaran sejati, ini disebut praktik dan pencapaian. Ketika pengajaran dan praktik ini digabungkan, di saat kita memahami, menyadari, dan mencapai, ketiganya ini terpenuhi semuanya. Inilah yang disebut Dharma sejati Buddha. Ketika Buddha masih di dunia, Dharma yang diajarkan langsung adalah yang paling benar. Ini adalah era Dharma sejati, dan era Dharma mirip adalah saat setelah Buddha parinibbana. Pada saat ketika Buddha masih hidup, murid generasi pertama yang mengikuti Buddha menjadi monastik. Mereka melatih diri seperti sebelumnya, seperti bagaimana yang Buddha ajarkan. Walaupun Buddha sudah tidak ada, mereka tetap melatih diri dan menjalani kehidupan sesuai apa yang telah diajarkan Buddha. Namun, murid generasi pertama dapat membimbing generasi kedua dan ketiga, dan generasi kedua bisa belajar dari guru mereka. Generasi pertama mendapatkan ajaran langsung dari Sang Buddha. Walaupun saya sekarang tidak memiliki jalinan jodoh untuk dibimbing Buddha semasa di dunia, namun saya juga bertemu dengan murid generasi pertama yang telah mengikuti Buddha dan dibimbing olehnya. Saya bersedia melatih diri sebagai generasi kedua, maka dia bisa mendapatkan ajaran awal yang mendalam. Dia tetap bisa menjadi murid yang baik dan melatih diri dengan baik. Namun, tetap akan ada sedikit perbedaan. Saya sekarang mengikuti ajaran guru saya. Masih ada sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan Buddha pada saat itu. Generasi kedua dan ketiga berikutnya diwariskan perlahan-lahan seperti ini. Cucu ingin mengenal kakek buyut. Ikatan kekeluargaan akan sedikit jauh. Saat Buddha masih di dunia ini, generasi pertama, generasi kedua, sampai generasi ketiga itu adalah era Dharma mirip. Ini terlihat seperti Dharma yang diajarkan Buddha. Anggota Sangha juga terlihat sama. Mereka meninggalkan kehidupan berkeluarga dan melatih diri.
Kehidupan Sangha mirip dengan saat Buddha masih berada di dunia ini. Tidak banyak perbedaan, tetapi manusia. Kondisi batin dan kondisi lingkungan saat melatih diri selalu ada sedikit selisih. Menjadi berbeda, tidak sama sekali. Kehidupan pelatihan diri mulai sedikit longgar. Praktisi semakin hari semakin menyimpang dari peraturan. Jadi, ini adalah setelah masa hidup Buddha. Kurang lebih demikian, ini dinamakan Dharma mirip. Terasa seperti kumpulan Sangha tetap ada. Terasa seperti Buddha masih berada di kumpulan Sangha. Namun, kenyataan masih ada jarak di antaranya. Ini disebut Dharma mirip. Peraturan secara perlahan menjadi lebih longgar. Siapa yang mau atur siapa? Siapa mau diatur siapa? Sebenarnya ajaran Buddha tidak meminta orang untuk mengatur. Buddha meminta orang menjalankan sila, mewariskan sila dari generasi ke generasi. Setiap orang menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain, bukan disebut mengatur. Ini adalah kasih sayang, cinta kasih yang tulus. Bagaimana dibangkitkan, bagaimana diajarkan. Orang yang bersedia melatih diri, menyayangi diri sendiri. Mereka pasti mengikuti aturan dan hukum. Oleh karena itu, setelah Buddha mencapai parinibbana, beberapa generasi berikutnya masih mengikuti aturan sampai mereka mempraktikkan Buddha Dharma yang mereka bayangkan. Artinya adalah bagaimana rupa Sang Buddha, apa ajaran sejati Buddha. Keyakinan menjadi lebih longgar. Sedikit keraguan mulai muncul. Apakah ini yang dikatakan Buddha? Apakah Buddha mengatakan seperti demikian? Itulah keraguan mereka. Jadi kita harus memiliki ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Kita harus percaya Sang Buddha sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk mencari tahu cara menapaki jalan kebenaran sejati. Dia bersungguh hati untuk menjelajahi sumber kehidupan dan kembali ke sumber kehidupan. Ternyata sifat hakikat yang murni menyatu dengan alam semesta. Inilah kebenaran sejati menakjubkan yang ditemukan Sang Buddha. Oleh karena itu, Sang Buddha berlatih diri di dunia, lalu memahami dan memperoleh pencerahan. Kemudian di dalam pencerahannya, dia membabarkan Dharma kepada orang-orang di dunia. Sang Buddha muncul di dunia, kebenaran sejati untuk menyatu dengan alam semesta. Dia wariskan di dunia. Kita harus percaya pada kebenaran sejati ini. Percaya bahwa inilah Dharma sejati yang diajarkan Buddha. Jika kita memiliki keyakinan, maka kita akan dapat menerimanya. Jika kita menerimanya, kita secara alami akan mengikuti aturan, hukum, dan peraturan. Dengan demikian, aturan-aturan ini dapat dipraktikkan. Jika tidak, di era Dharma mirip, hanya dapat melihat bahwa ini sepertinya disebut sebagai Buddha Dharma. Ini disebut Sangha. Namun di semangat dan filosofi di dalamnya telah menjadi longgar. Ini disebut era Dharma mirip. Semangat yang longgar tetapi masih ada bentuknya. Para monastik masih cukup banyak. Tampaknya Buddha Dharma masih sangat digemari sehingga disebut makmur. Maka hanya ada pengajaran Dharma. Pada saat ini setiap orang hendaknya, demikianlah yang saya dengar. Buddha mengajarkan sedemikian.
Karena Buddha mengajarkan demikian, maka saya juga mengajarkannya demikian. Seperti ini mengajarkannya, dan agama dapat tetap bertahan. Mengajar bagaimana menapakinya. Saya mengajarkan tindakan yang dilakukan dalam seharian, dan tindakan inilah yang saya lakukan dalam keseharian. Oleh itu, hanya ada praktiknya, tetapi tiada seorang pun yang memperoleh buah pencapaian. Hanya terlihat seperti sangha dari luar, tetapi di dalam kumpulan sangha yang dapat memperoleh buah keberhasilan sejati. Dan batin menyatu dengan kebenaran sejati, ini akan lebih sulit. Karena itu, kita perlu sangat bersungguh hati menghayati Buddha Dharma akan ada selamanya. Kita harus benar-benar bersungguh hati, dapat memahami dengan jelas Buddha Dharma yang ada selamanya ini, sehingga dapat dimanifestasikan seperti sebuah cermin batin, senantiasa tekun dalam membersihkannya. Harus membersihkannya hingga ia dapat kembali pada esensi cermin ini, kembali pada prinsip kebenaran yang diajarkan Buddha. Prinsip kebenaran akan ada selamanya, hanya saja tertutupi oleh debu. Selanjutnya, sutra mengatakannya seperti berikut ini. Mahastama prapta. Apa sebab musababnya sehingga dinamakan Sada Paributta? Biksu ini asal bertemu orang, baik bisu, biksuni, upasaka atau upasika, akan bersujud hormat dan memberi pujian pada mereka semua. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Buddha memberitahu Mahastama Prapta lagi. Sada Paributta, mengapa namanya disebut sebagai Sada Paributta? Karena Bodhisattva Sada Paributta, segala yang dia lihat dan nampak, melihat biksu, biksuni, upasaka dan upasika, dia memunculkan hati penuh hormat. Melihat orang lalu memuji mereka, ini adalah Bodhisattva Sada Paributta. Buddha ingin mengenalkan kepada Bodhisattva Mahastama Prapta tentang Bodhisattva Sada Paributta ini. Berikutnya, bagian naskah sutra hari ini selanjutnya mengatakan demikian. Seraya berkata demikian, saya sedalam-dalamnya menghormati engkau sekalian dan tidak berani meremehkan kalian. Kenapa? Sebab engkau sekalian sedang menapaki jalan Bodhisattva dan kelak akan mencapai kebuddhaan. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Buddha memuji Bodhisattva Sada Paributta, seorang bodhisattva yang selalu memuji dan menghormati setiap orang yang ditemuinya. Demikian bodhisattva ini dikenalkan. Setiap kali melihat orang, dia akan berkata, saya sedalam-dalamnya menghormati engkau sekalian dan tidak berani meremehkan kalian. Mengapa demikian? Kenapa? Mengapa? Sebab engkau sekalian akan menapaki jalan bodhisattva. Engkau sekalian dapat menapaki jalan bodhisattva, kelak akan mencapai kebuddhaan. Jadi bagian naskah sutra ini sangat mudah dipahami. Bodhisattva Sada Paributta selalu mengatakan pada setiap orang yang ditemuinya, saya sedalam-dalamnya menghormati engkau sekalian dan tidak berani meremehkan kalian. Kenapa? Sebab engkau sekalian sedang menapaki jalan bodhisattva dan kelak akan mencapai kebuddhaan.
Dari sini kita memahami, jika kita memiliki tekad untuk menapaki jalan bodhisattva, maka kelak kita juga akan bisa mencapai kebudaan. Dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa di masa lalu ada seorang bodhisattva yang selalu memberi hormat dan memuji orang yang ditemuinya, sambil berkata kepada setiap orang yang ditemuinya, "Kelak engkau akan menapaki jalan bodhisattva. Setiap orang yang menapaki jalan bodhisattva kelak akan mencapai kebudaan." Demikianlah praktik pembinaan dirinya Bodhisattva Sadapaributta, memuji setiap orang yang ditemuinya. Bodhisattva Sadapaributta menunjukkan ketulusan yang luar biasa pada setiap orang. Menaruh hormat dengan tulus pada orang adalah landasan bagi bodhisattva untuk memasuki jalan. Seraya berkata demikian, saya sedalam-dalamnya menghormati engkau sekalian dan tidak berani meremehkan kalian. Menaruh hormat dengan tulus pada orang adalah landasan bagi bodhisattva untuk memasuki jalan. Jikalau rasa hormatnya tidak cukup mendalam, bagaimana mungkin dapat memandang orang lain sebagai Buddha, dan bagaimana mungkin dapat menahankan segala cercaan dan pukulan tongkat dari mereka. Bahkan berkata dengan lemah lembut, saya sedalam-dalamnya menghormati engkau sekalian. Rasa hormat mendalam tidak berani memunculkan perasaan meremehkan. Bagaimana kita menapaki jalan bodhisattva? Bagaimana menjadi bodhisattva? Sebelum kita mencapai kebudaan, terlebih dahulu harus menjalin jodoh baik. Maka kita harus menjalin jodoh baik. Saat bertemu dengan orang lain, harus memuji mereka. Harus masuk ke dalam masyarakat. Ini disebut menapaki jalan bodhisattva. Bodhisattva ini menggunakan ketulusannya yang paling tulus dari dalam hati menghormati. Melihat orang dengan cara seperti ini, menggunakan hati yang paling tulus untuk menghormati semua orang. Ini adalah landasan bagi bodhisattva untuk memasuki jalan. Kita semua perlu belajar dari bodhisattva Sadapaributta. Ini adalah landasan paling dasar bagi kita untuk memasuki jalan bodhisattva. Jikalau rasa hormatnya tidak cukup mendalam, bagaimana mungkin dapat memandang orang lain sebagai Buddha? Jika kita tidak senantiasa dengan hati yang paling tulus menghormati setiap orang dari lubuk hati kita, jika tidak begini, jika rasa hormat kita tidak mendalam, mana mungkin kita bisa melihat setiap orang, dapat dengan mudah memuji, dapat kapan saja bersujud hormat, membungkuk memberi hormat, beranjali dan memberi penghormatan. Ini adalah penghormatan yang berasal dari lubuk hati. Sekalipun dimarahi, dipukul dan dimaki orang lain, raut wajahnya tetap tidak berubah. Masih tetap tersenyum dan menghindar ke samping. Kemudian menoleh kembali dan berkata, saya tidak berani meremehkan kalian karena kalian kelak akan menapaki jalan bodhisattva dan akan mencapai kebudaan kelak. Beberapa orang tidak bisa memukulnya, lalu melempar batu ke arahnya. Meski terlempar dan terluka, ia tetap tenang, menoleh ke belakang dan masih memukulkan badan. Saya tidak berani meremehkan kalian. Kalian pasti dapat mempraktikkan jalan bodhisattva dan mencapai kebudaan. Inilah praktik pelatihan diri Sadapaributta. Inilah yang dimaksud pelatihan diri, berarti perlu melatih. Berlatih sampai tahap di mana saat menghadapi kesulitan terhadap orang dan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, raut wajahnya tetap tidak berubah dan tersenyum, menjawab dengan suara lembut. Oleh karena itu, ia dengan suara yang lembut dan wajah yang ramah menoleh dan masih
tidak meninggalkan kalimat ini. Saya sedalam-dalamnya menghormati engkau sekalian, yaitu Anda, dan Anda. Saya menghormati kalian semua. Jadi itu adalah rasa hormat mendalam. Saya menghormati dari lubuk hati saya. Saya sama sekali tidak berani meremehkan kalian. Tidak berani bersikap sombong di hadapan kalian. Jadi saya selalu menunjukkan keakraban dan tulus. Ini disebut pelatihan diri. Hormat mendalam adalah merujuk pada kewelasasihan dan cinta kasih dari Bodhisattva. Menghormati orang yang lebih tua dan berlapang hati pada orang yang lebih muda adalah landasan dalam memasuki jalan. Bila mana hanya menunjukkan sikap hormat di luar saja sedangkan batin tidak mendalami jalan, bagaimana dapat memandang orang lain sebagai Buddha? Lalu bagaimana pula dapat menahankan segala cercaan dan pukulan tongkat? Hormat mendalam. Kedua kata ini merujuk pada hormat mendalam, merujuk pada kewelasasihan dan cinta kasih dari Bodhisattva. Penampilan Bodhisattva adalah demikian, kewelasasihan dan cinta kasihnya kepada para makhluk. Seperti sekelompok orang ini tidak mau menerima penghormatannya, malah meremehkan dan mencercanya, memakinya dan menghinanya. Ini semua dapat diterima dan dicerna olehnya. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk membina diri. Saya tidak berani meremehkan Anda. Anda juga akan mencapai kebuddhaan kelak. Pada suatu hari, Anda juga akan menapaki jalan Bodhisattva. Sikapnya yang demikian mengasihi para makhluk, mencintai para makhluk. Karena itu, dengan tindakan dia yang sederhana ini, latihan dirinya hanya dengan satu tindakan, tiada yang lain. Membina diri dengan metode ini sudah sangat mendalam. Karena kamu dan saya tidak mampu melakukannya. Ini mengharuskan kita setiap saat tersenyum kepada orang lain. Dicerca bagaimanapun raut wajah kita tetap tidak berubah. Dapat senantiasa bertutur kata lembut. Pada saat yang bersamaan harus bersujud hormat dan menyembah. Bahkan ketika dipukul dengan tongkat bagaimanapun dilempar dengan bata dan batu, dia hanya akan menghindar agak jauh, tetapi tetap saja dari jauh mengatakan, saya tidak berani meremehkan kalian karena kalian sedang menapaki jalan Bodhisattva. Maksudnya adalah kalian dapat membantu saya memperoleh pencapaian. Kalian melatih saya, batin saya tidak tergoyahkan. Tanpa kondisi demikian, saya tidak ada cara untuk dapat menguji batin saya. Seperti halnya Buddha yang menyimpan rasa bersyukurnya dalam batin terhadap Dewa Datta. Bab Dewa Datta. Sang Buddha memberi peramalan kepada Dewa Datta karena Dewa Datta menyempurnakan dalam banyak kehidupan dengan pemberontakan dan menganiaya. Beliau baru dapat melatih praktik Bodhisattva. Jadi di kehidupan ini mencapai kebuddhaan. Beliau ini menyatakan rasa bersyukur kepada Dewa Datta. Membiarkan dirimu menyiksaku demikian, namun sangat bersyukur. Jika tidak ada kamu yang demikian menyiksaku di setiap kehidupan, saya mana mungkin bisa begitu cepat mencapai kebuddhaan. Pada kehidupan ini, meskipun dia masuk ke dalam perkumpulan dan menjadikan Buddha Sakyamuni sebagai gurunya, namun di dalam perkumpulan Sangha, dia menghasut perkumpulan Sangha. Dengan menghasut seperti ini membuat tekad pembinaan semua orang menjadi goyah. Lalu membawa sekelompok orang keluar, kemudian mendirikan sebuah ajaran yang baru. Dewa Datta menganggap dirinya sama seperti guru. Buddha Sakyamuni seperti ini membawa orang
supaya dapat mengajar dan membimbing mereka, membuat semua orang demikian menghormati, sukacita, dan menghargai. Semua yang dapat Buddha lakukan sebenarnya, saya juga bisa melakukannya. Oleh karena sangat sombong, dia merasa dirinya juga bisa. Dia juga ingin menjadi pemimpin, dapat memimpin lebih baik daripada Buddha Sakyamuni. Diri sendiri merasa sangat sombong, jadi dia menghasut sebagian orang yang hampir sama dengan dirinya. Demikian membawa mereka meninggalkan perkumpulan Sangha, membawa sebagian orang meninggalkan perkumpulan Sangha Buddha Sakyamuni. Kemudian dia mendirikan sebuah perkumpulan baru. Setiap saat menggunakan perkumpulan ini untuk menantang perkumpulan Sangha Buddha Sakyamuni. Semoga semuanya dapat melihat bahwa kekuatan Dewa Datta lebih besar dari kekuatan Buddha, tetapi Buddha tak tergoyahkan. Yang datang akan saya terima, yang pergi akan saya lepas. Oleh karenanya, dia tidak ada perasaan memperoleh atau kehilangan. Hati sangat tenang, tapi Dewa Datta semakin marah. Perbuatan dia seperti ini adalah ingin membuat Buddha bisa memarahinya, bisa menyalahkan, dan lain-lain. Ini adalah menunjukkan kalau pembinaan diri Buddha hanya seperti ini saja. Tetapi Buddha justru begitu tenang dan leluasa, hanya ada cinta kasih, pikiran menaruh iba pada para makhluk. Orang yang bisa memahami prinsip kebenaran sepenuhnya, meyakini, menerima, dan mengamalkan ajaran bagi mereka yang penuh ketidaktahuan dan berambisi besar. Lebih baik biarkan mereka pergi saja. Ini adalah jalinan jodoh. Buddha di dunia adalah seperti demikian. Jadi yang harus kita pelajari adalah harus memiliki rasa hormat yang mendalam. Hormat mendalam merujuk pada kewelas-asihan dan cinta kasih dari Bodhisattva. Kita harus pelajari ini. Bahkan kita harus menghormati orang yang lebih tua. Kita harus berlapang hati pada orang yang lebih muda. Welas asih dan lapang hati selamanya harus kita simpan dalam hati. Terhadap yang lebih tua kita harus selalu menghormati. Kita terhadap yang lebih muda dari kita harus setiap saat memperlakukan dengan hati yang lapang, dengan sabar menyayangi dia, mengajari dia. Jika mereka ada niat untuk belajar, kita harus dengan sungguh hati untuk mendampingi dan mengajari dia. Jadi, menghormati orang yang lebih tua dan berlapang hati pada orang yang lebih muda adalah landasan dalam memasuki jalan. Sebagai manusia bukan hanya praktisi yang membutuhkan saja. Sebagai manusia pada dasarnya adalah seperti ini. Jadi, bila mana hanya menunjukkan sikap hormat di luar saja, sedangkan batin tidak mendalami jalan, bagaimana dapat memandang orang lain sebagai Buddha? Jika kita sehari-hari tidak memupuk hati ini, hanya menunjukkan di sikap luar saja, di permukaan luar seperti ini, dalam hati tidak tulus dan tidak hormat. Jika hati tidak dibina dengan baik, di luar hanya sebuah sikap, ini hanya sebuah permukaan luar saja. Jadi demikian, maka bagaimana dapat memandang orang lain sebagai Buddha? Jika batin kita tidak tulus, kita senantiasa berkata, kita harus melihat orang-orang bagaikan melihat Buddha. Jika kita mempunyai pemikiran ini dan batin Buddha, jika kita mempunyai batin Buddha, maka melihat orang-orang bagaikan melihat Buddha. Jika kita mempunyai batin yang dipenuhi setan, maka melihat orang-orang bagaikan melihat setan. Karena itu,
kita harus melihat batin kita sendiri, bagaimana menjaganya dengan baik. Batin dan pikiran kita senantiasa akan hormat kepada orang-orang. Inilah yang perlu kita pelajari. Ini yang seharusnya bodhisattva pelajari. Ini merupakan jalan yang harus kita tapaki. Jadi, bila mana hanya menunjukkan sikap hormat di luar saja, bagaimana batin kita dapat benar-benar masuk ke dalam jalan? Jika hanya menunjukkan di luar saja, maka tidak dapat secara mendalam memasuki ajaran dari jalan. Supaya kita dapat secara mendalam memasuki ajaran dari jalan, kita harus meyakini secara mendalam. Keyakinan harus masuk ke dalam batin yang mendalam. Kita baru dapat memasuki jalan secara mendalam. Bagian yang sebelumnya juga selalu memberitahukan semua orang bahwa keyakinan dan penghormatan secara mendalam inilah yang harus kita miliki. Jika tidak, maka kita tidak dapat memasuki jalan. Bagaimana dapat memandang orang lain sebagai Buddha? Bagaimana kita dapat memandang setiap orang sebagai Buddha? Lalu bagaimana pula dapat menahankan segala cercaan dan pukulan tongkat? Bagaimana mungkin kita dapat melakukan ini? Tentu saja ini karena batin telah sangat teguh, dapat bersabar menahan orang lain yang meremehkannya. Jadi dia dapat menahan dengan sabar. Kenapa? Sebab engkau sekalian sedang menapaki jalan bodhisattva dan kelak akan mencapai kebuddhaan. Dikarenakan engkau semua sedang menapaki jalan bodhisattva. Jalan adalah benih kebuddhaan, sedangkan Buddha adalah buah dari jalan. Orang yang menapaki jalan bodhisattva kelak pasti akan mencapai kebuddhaan. Kenapa? Sebab engkau sekalian sedang menapaki jalan bodhisattva dan kelak akan mencapai kebuddhaan. Mengapa begitu? Karena saya percaya bahwa kalian semua jika menapaki jalan bodhisattva pasti ada sebab musababnya. Karena setiap orang mempunyai sifat kebuddhaan. Hati orang pada dasarnya baik. Setiap orang seharusnya menapaki jalan bodhisattva. Suatu hari kamu juga akan menapaki jalan bodhisattva. Inilah keyakinan saya pada orang-orang. Inilah yang diungkapkan oleh Bodhisattva Sadapaributta. Jadi, saya percaya kelak kalian akan menapaki jalan bodhisattva. Setelah mengikuti jalan bodhisattva, pasti akan mencapai kebuddhaan. Jadi, jalan bodhisattva adalah benih kebuddhaan. Jadi, dikarenakan engkau semua sedang menapaki jalan bodhisattva adalah benih kebuddhaan. Buddha adalah buah dari jalan bodhisattva. Jadi, harus ada benih dan buah. Pada awalnya, benih adalah pelatihan diri kita dan menapaki jalan bodhisattva. Akhir dari jalan bodhisattva yaitu buah, mencapai kebuddhaan adalah buahnya. Orang-orang yang menapaki jalan bodhisattva kelak pasti akan mencapai kebuddhaan. Selama Anda menapaki jalan bodhisattva, tujuan akhir Anda adalah menuju kebuddhaan, mencapai tingkat Buddha. Ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Pada era kemunduran Dharma, para monastik berusaha keras untuk menjalin hubungan dengan orang penting dan berkuasa, merehatkan batin dalam urusan duniawi. Tiada yang tidak disentuhnya. Bagaimana mungkin ini adalah jalan bodhisattva? Sedangkan bodhisattva ini mengamati dengan batin setara. Baginya tiada seorang pun yang tidak menapaki jalan bodhisattva. Pada era kemunduran Dharma, para monastik
berusaha keras untuk menjalin hubungan dengan orang penting dan berkuasa, merehatkan batin dalam urusan duniawi. Tiada yang tidak disentuhnya. Jadi, bagaimana mungkin ini adalah jalan bodhisattva? Pada era kemunduran Dharma saat ini, sekarang adalah era kemunduran Dharma. Bahkan era Dharma mirip juga telah berlalu. Saat ini merupakan era kemunduran Dharma. Mereka yang mengajarkan ajaran Buddha, Sangha, saat ini apakah sama dengan Sangha pada saat Sang Buddha masih di dunia? Tidak sama sekali. Pada era Sang Buddha 2500 lebih tahun yang lalu, hanya menyebutkan mengenai sandang, pangan, dan tempat tinggal. Sandang, pangan, tempat tinggal, dan praktik saja sudah lama sekali berbeda. Pada era Sang Buddha, pakaian beliau jubah. Pada era Sang Buddha, makanan yang dimakan oleh beliau merupakan dana makan atau pindapata dari rumah ke rumah. Semua makanannya berbeda-beda. Tempat tinggal pada era Sang Buddha tidur di bawah pohon rumput sebagai selimut untuk menutupi. Tempat tinggal kita saat ini berbeda. Di masa lalu, ketika Sang Buddha bepergian, dia bergantung pada kedua kakinya untuk berjalan. Saat ini ketika kita bepergian, kita bergantung pada apa sebagai transportasinya. Jadi kehidupan saat ini dibandingkan dengan 2500 lebih tahun yang lalu adalah berbeda. Jadi kita di era kemunduran Dharma ini, murid Sangha akan berusaha keras untuk menjalin hubungan dengan orang penting dan berkuasa. Ini semua adalah memaksakan jodoh. Memaksakan jodoh seperti ini dapat ditemukan di mana-mana. Semuanya merupakan urusan duniawi, perjamuan demi menyenangkan orang. Mengadakan sebuah tempat untuk ritual, ini benar-benar sangat disayangkan. Inilah bagaimana keagungan dari tempat pelatihan ini berlalu begitu saja. Tiada yang tidak disentuhnya, menjalani berbagai macam kondisi kehidupan. Dengan demikian, bagaimana mungkin ini adalah jalan bodhisattva? Apakah mungkin ini bisa menjadi jalan bodhisattva? Yakni dengan menikmatinya sendiri. Apakah ini merupakan jalan bodhisattva? Sedangkan bodhisattva ini mengamati dengan batin setara. Baginya tiada seorang pun yang tidak menapaki jalan bodhisattva. Batin setara merujuk kepada batin yang penuh kesetaraan. Dengan kesetaraan batin bodhisattva, semua orang tidak lain adalah bodhisattva, sehingga dia meyakini bahwa semua orang tentu akan menapaki jalan bodhisattva dan kelak akan mencapai kebuddhaan. Segala perkataan dalam menangani dunia dan lainnya sesuai dengan dharma benar. Hormat mendalam tanpa keangkuhan adalah karma pikiran yang baik. Pergi bersujud hormat adalah karma tubuh yang baik. Saya tidak meremehkan engkau sekalian, adalah melatih dan menegakkan karma ucapan yang baik. Dengan 3 karma puncak kebaikan ini, dia memiliki kemampuan untuk bersabar yang besar, barulah dipanggil sebagai Sada Paributta. Sehingga segala perkataan dalam menangani dunia dan lainnya sesuai dengan dharma benar. Bagaimana kita menasehati setiap orang di dunia menapaki jalan baik dan berbuat kebajikan, memberi manfaat untuk orang banyak. Ini baru benar-benar sesuai dengan dharma benar. Hormat mendalam tanpa keangkuhan terhadap setiap orang. Kita harus dengan batin yang hormat mendalam. Karma pikiran, benih dalam pikiran, karma ini adalah benih juga. Benih dalam karma pikiran yaitu kebaikan. Pergi bersujud hormat, sehingga dia demikian melihat batin setiap orang ada benih niat kebajikan. Benih kebajikan ini di masa mendatang
dapat menapaki jalan bodhisattva, dapat mencapai kebudaan. Ini merupakan pandangan bodhisattva Sada Paributta terhadap semua orang. Saya tidak meremehkan engkau sekalian adalah melatih dan menegakkan karma ucapan yang baik. Kita sering mengatakan, saya tidak berani merendahkanmu, saya harus menghormatimu. Ini merupakan karma ucapan, disampaikan melalui mulut. Kebajikan dari ucapan, baik itu adalah rasa hormat yang timbul dari batin, atau rasa hormat yang disampaikan melalui mulut, ini semua berasal dari mulut. Niat pikiran dari batin yang disampaikan menunjukkan ketulusan, sehingga dengan 3 karma puncak kebaikan ini, dia memiliki kemampuan untuk bersabar yang besar, barulah dipanggil sebagai Sada Paributta. Jika 3 karma menyatu menjadi 3 kebajikan, maka akan ada kemampuan bersabar yang besar. Jika tidak menahan sabar di setiap hal, maka tidak akan ada pencapaian. Menjadi orang harus menahan kesabaran, harus melatih bagaimana untuk menahan kesabaran, bagaimana mengubah segala hal buruk menjadi hal bajik. Berpengertian dan bertenggang rasa, baru bisa berpuas diri dan bersyukur. Ini kata-kata yang senantiasa disampaikan kepada semua orang, sehingga dengan 3 karma puncak kebaikan ini, dia memiliki kemampuan yang bersabar yang besar, maka dinamakan Bodhisattva Sada Paributta. Semua orang harus bersungguh hati mendengarnya, menghayatinya dengan sepenuh pikiran, maka akan memahami apa yang akan diajarkan Bodhisattva Sada Paributta kepada kita. Yang diajarkan adalah menghormati orang lain, senantiasa menunjukkan rasa hormat dengan perilaku kita, menggunakan mulut untuk memberikan pujian, menjaga batin kita agar tetap murni selamanya. Inilah yang disebut bodhisattva yang tulus. Oleh karena itu, semoga semua orang senantiasa bersungguh hati.